Guys, tahu gak sih tren TikTok yang ini? Dan apa emang? Ini loh anak muda yang ngasih statement miring tentang pendidikan. Lihat deh. Kalian kan ada apa sih? Nih, kamu lihat aja sendiri videonya. Iya ya, kenapa aku dulu gak langsung kerja aja, malah mutusin untuk lanjut kuliah. Banyak statement yang beranggapan bahwa kuliah itu buang-buang uang dan waktu, dengan perkataan bahwa kuliah adalah pengangguran nongkrong 4 tahun dengan gaya fantastis. Sepertinya sudah menjadi fakta yang tidak mengejutkan bahwa masih banyak orang yang menganggap remeh pendidikan tinggi. Halah, buat apa sekolah tinggi? Buang-buang duit. Salah satu contoh template kalimat yang sering banyak orang pakai ketika beradu argumen di sosial media. Faktanya, memang rata-rata IQ masyarakat Indonesia hanya sebesar 78,49, berada pada peringkat 129 di dunia, menurut data dari World Population Review 2024, di mana Indonesia berada pada peringkat rendah, jauh di bawah rata-rata IQ penduduk dunia, yaitu antara 85 hingga 115. Hal ini juga mempengaruhi pandangan masyarakat Indonesia mengenai pentingnya pendidikan. Banyak yang menjadi kaum mendang-mending seperti seseorang yang masih mampu untuk melanjutkan pendidikan tetapi lebih memilih langsung bekerja. Hal ini memang tidak salah sama sekali, tetapi yang disayangkan adalah masih banyak oknum yang mengeluarkan statement yang salah di ruang publik, sehingga bisa mempengaruhi dan menggiring pemikiran khalayak banyak. Bayangkan saja jika masih banyak pendapat seperti ini di media sosial dan banyak orang yang menelannya mentah-mentah, kondisi kualitas pendidikan di Indonesia tidak kunjung membaik. Bagaimana masyarakat menanggapi hal tersebut? Itu balik lagi ke personalnya masing-masing sih ya. Memang kan ada juga beberapa yang kuliah tuh pakai biaya sendiri atau misalnya dia dibiayai oleh orang tuanya. Ya sekarang sih memang kita juga nggak bisa ngejudge seorang kayak gitu ya, buang-buang uang atau misalnya lu masih gini-gini aja, gue nggak kuliah tapi gue udah misalnya bisa menghasilkan uang sendiri. Sebenarnya balik lagi ke personal sih kalau kayak gitu ya. Dia di dalam hati kecilnya ada keinginan untuk kuliah, namun ada beberapa keadaan yang memaksakan dia untuk tidak kuliah gitu. Jadi ada perasaan tertentu yang berdampak negatif sehingga beliau mengeluarkan statement seperti itu. Dan kemungkinan yang kedua itu adalah bentuk kegagalan dari output pendidikan itu sendiri gitu. Karena beliau tidak berpendidikan tinggi, maka hasilnya seperti itu. Pendidikan tuh bagus juga gitu. Nggak oke cuma peribahasa anak ukur SD, tapi alhamdulillah nggak pengen nyekolahin anak sampai manapun gitu, sampai S3 mau mate. Kuliah itu menghamburkan uang itu menurut saya tidak benar ya, karena menurut saya uang itu akan kembali dengan kita berkuliah, karena di dalam kuliah itu kan kita belajar ya teh ya. Jadi kita itu akan menambah ilmu, dan orang yang berilmu menurut kepercayaan saya adalah orang yang diangkat derajatnya gitu. Kalau dari aku sih, jika emang konsepnya foya-foya atau menghambur-hamburkan uang, itu balik lagi ke kita sebagai orang-orang yang mungkin yang sedang berkuliahnya tersebut ya teh. Karena kan lifestyle setiap orang juga beda-beda ya. Ada yang memang fokus kuliah itu ya fokus untuk belajar, ada juga yang kita sebagai anak muda kita ngikutin tren-tren yang ada, apa clubbing kah, curang segala macam gitu. Jadi kita balik lagi ke pribadinya. Ternyata tidak semua masyarakat mempunyai statement miring tentang pendidikan. Banyak sekali manfaat kuliah, salah satunya adalah melatih personality, pandai manajemen waktu, membentuk mindset yang tertera, berwawasan luas, melatih diri untuk mengungkapkan pendapat, memiliki banyak pengalaman dan relasi yang luas, serta semakin tinggi pendidikan seseorang, maka akan semakin besar peluang untuk berkarir. Dapat kita simpulkan bahwa memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan bukanlah senang-senang atau menghabiskan waktu dan biaya. Sebaliknya,
kuliah merupakan upaya yang dilakukan manusia untuk mengembangkan pola pikir individu, dengan harapan bahwa dengan pola pikir dan wawasan yang luas, kita dapat meningkatkan peluang menciptakan jalan menuju kesejahteraan yang lebih besar.